Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan juga gembira. Mungkin dari kalian ada yang sudah mengetahui terkenalnya kisah si Badr CC201 45 ini. Tapi mungkin saja ada yang malah belum pernah tahu sama sekali. Nah, di video di Ensiklopedia episode 11 kali ini akan dibahas secara detail mengenai si lokomotif mistis, si lokomotif misterius, atau si lokomotif angker, atau apalah istilahnya. Jadi, tonton sampai habis ya kisah lokomotif angker si Badr CC201 45 ini. Sebelum kita mulai membahas si Badr CC201 45 ini, Dean mau sampaikan bahwa Dean sudah coba mencari informasi mengenai si Badr ini dari berbagai sumber. Namun saat dilihat, hampir semua sumber menyampaikan hal yang mirip. Jadi Dean pikir mungkin informasi tentang si Badr ini hanya berasal dari satu sumber yang kemudian digunakan oleh banyak orang. Dan juga dari beberapa kecelakaan ataupun peristiwa yang dialami oleh si Badr ini yang dituliskan dalam beberapa sumber itu, dan coba cari-cari juga belum menemukan referensi atau berita yang mendukungnya. Tetapi menurut Dean, kisah dari si Badr CC201 45 yang penuh misteri ini tetap menarik untuk diikuti. Kita mulai dengan awal kedatangan si Badr CC201 45 ini. Si Badr CC201 45 ini datang ke Indonesia saat PJKA membeli CC201 generasi kedua sebanyak 34 unit pada tahun 1983 sampai 1984 dari General Electric atau GE Amerika Serikat. Dan menurut pihak dari GE sendiri, pada saat pembuatan atau produksi si lokomotif CC201 45 ini sempat menyebabkan kecelakaan kerja. Memang pas produksi di Amerika Serikat itu udah dikasih nama CC201 45 ya? Enggak lah bang, soalnya kan bisa jadi mereka tahu dari nomor seri aslinya. Bisa jadi sih. Nah, menurut Sony Gumilang yang termuat dalam majalah K edisi 8 Maret tahun 2007, sejak kedatangannya pada tahun 1983, si Badr CC201 45 ini sudah banyak mengalami masalah. Katanya, para teknisi lokal sering dibuat pusing dengan berbagai gangguan teknis yang terjadi pada si Badr ini. Bahkan, tidak sedikit juga yang masalahnya tidak dapat dijelaskan secara logika, teman-teman. What? Oh iya, sebelum kita lanjut, kenapa akhirnya lokomotif CC201 45 ini mendapat julukan si Badr dari para pecinta kereta api? Kalau dari KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata Badr ini ternyata malah mengarah ke nama jenis ikan, teman-teman. Ada juga pendapat lain jika kata Badr berasal dari bahasa Inggris yang artinya lebih buruk atau jahat. Namun, ada yang berpendapat juga kalau Badr itu adalah bahasa sehari-hari atau bahasa gaul yang artinya nakal atau bandel. Apapun artinya, yang jelas si Badr CC201 45 ini sering berbuat ulah, yaitu selain kerusakan atau gangguan yang aneh juga sering mengalami kecelakaan saat berdinas membawa berbagai rangkaian kereta. Salah satunya, CC201 45 ini pernah mengalami tabrakan saat menarik rangkaian Bima. Kemudian, setelah dilakukan perbaikan, lokomotif ini kembali berdinas menarik rangkaian Bima. Namun, lagi-lagi terjadi tabrakan. Kemudian,
Hal yang serupa juga dialami oleh lokomotif CC201-45 ini saat berdinas menerika Jayabaya, yaitu juga mengalami tabrakan. Selain itu, katanya juga sering mengalami tabrakan antara kereta, menabrak kendaraan bermotor, ataupun juga menabrak orang. Sehingga, lokomotif milik Tipo Induk Lokomotif Yogyakarta ini pun menjadi langganan dari Balai Yasa Pengok. Ada kisah juga bahwa saat setelah dilakukan perbaikan di Balai Yasa Pengok dan dinyatakan selesai dan layak, hal aneh terjadi lagi saat dilakukan uji jalan di lintasan khusus di Balai Yasa ini. Yaitu, saat melaju dengan kecepatan tinggi, tiba-tiba si Badar ini mengalami gagal fungsi rem dan akhirnya menabrak titik pembatas test track itu. What? Bahkan, ada kisah bahwa teknisi di Balai Yasa Pengok sering membersihkan darah yang menempel di roda-roda lokomotif si Badar CC201-45 ini. Serem juga ya. Namun, dari sederet kisah kecelakaan yang dialami oleh si Badar CC201-45 ini, Dian hanya menemukan satu berita kecelakaan yang dialami oleh lokomotif ini, yaitu berita dari beritajatim.com tanggal 12 November tahun 2011, di mana Kak Sri Tanjung yang dihela oleh lokomotif si Badar ini menabrak seorang remaja di Pasuruan lalu tewas. Karena begitu banyak masalah yang ditimbulkan oleh si Badar CC201-45 ini, maka katanya para teknisi dari General Electric Amerika Serikat sempat didatangkan untuk melakukan pengecekan. Namun hasilnya tetap nihil dan si Badar tetap saja membuat masalah. Kemudian ada yang mengatakan bahwa terdapat dua jin atau arwah yang menghuni lokomotif CC201-45 ini. Katanya, jin atau arwah itu berasal dari bahan pembuatan lokomotif yang didapat dari besi-besi rumah tua di Maryland, Amerika Serikat. Kemudian, berbagai sumber menuliskan bahwa Balai Yasa Pengok akhirnya mengadakan acara ruatan untuk mencoba menghilangkan kutukan ini. Yaitu, selain dengan mengadakan acara seperti pagelaran wayangan, juga memasang lapisan krom, beberapa emas, dan juga tapal kuda pada lokomotif CC201-45 ini dengan tujuan untuk menetralkannya. Dari beberapa referensi yang Dian baca tentang tapal kuda ini, justru bukan dari tradisi Jawa, tapi dari cerita rakyat Inggris pada abad ke-16 yang menggunakan tapal kuda ini untuk pangkal sial dan mengusir roh gentayangan. Untuk beberapa gram emas dan juga krom ini disepukan di bagian samping bawah lokomotif dan juga bagian walkway. Sedangkan tapal kuda ini masih misterius sampai sekarang. Ada yang bilang disimpan dalam lokomotif, ada juga yang bilang di kedua ujung bumper. Tapi sampai saat ini, Dian belum menemukan foto yang menunjukkan wujud dari tapal kuda ini. Dan percaya nggak percaya, setelah proses ruatan ini, konon katanya si Badar sudah tidak berulah lagi. What? Namun, dari tanggapan Balai Yasa Pengok yang dimuat berita Detik Jateng pada tanggal 4 Januari tahun 2023 dengan judul lokomotif ini konon dikenal angker hingga diruat, seperti apa faktanya? Manajer perencanaan Balai Yasa Pengok tersebut mengaku belum bisa memastikan kisah dari si Badar CC201-45 ini. Bahkan, beberapa pegawai yang bekerja di Balai Yasa mulai tahun 2010 tidak pernah menemukan kisah ini selama bekerja di Balai Yasa Pengok. Jadi yang benar yang mana ya? Bang, itu kan para pegawainya baru mulai kerja tahun 2010. Mungkin pas selesai ruatan si Badar kali. Jadi nggak ada pernah masalah lagi itu lokomotif. Iya juga sih. Menurut kalian gimana teman-teman? Nah, akhir dari kisah ini,
Setelah tahun 2010, si Bader CC201-45 ini menggunakan seri penomoran baru CC201-8307 dan sekarang ditempatkan di depo induk lokomotif Madiun. Lokomotif si Bader CC201-8307 ini dapat dijumpai dengan ciri khas sisi di bawah lokomotif dan handrail dilapisi besi mengkilat. Sampai di sini, The Encyclopedia membahas tentang si Bader CC201-45 yang penuh misteri. Namun, ternyata ada lokomotif yang Bader juga loh, selain CC201-45 ini. Lokomotif apa, hayo? Terima kasih ya sudah menyaksikan video ini. Tetap saksikan video menarik lainnya di channel The Andra Fans.